Hai Grames, salam inspirasi. Oke Grames, kali ini adalah konten perdana kami untuk membedah buku. Dan buku kali ini yang kita bawakan adalah Buku Mimpi Anak Papua. Oke Grames, jadi buku Mimpi Anak Papua ini adalah buku novel inspirasi ya, novel inspirasi untuk penerbitnya sendiri dari Elex Media Komputindo. Jadi Grames kalau misalnya datang di Gramedia, khususnya di Gramedia Jayapura, nanti Grames lihat nih. Ini ada logo seperti ini, oke? Sekarang saya masuk di penulisnya, saya bahas sedikit kali penulisnya ya. Untuk penulisnya itu yang pertama penulisnya dari J.K. Ambadar dan juga Hendra G. Lukito. Mungkin sedikit saya bisa bahas tentang penulisnya kali ya. Ya boleh Kak, boleh. Ya, untuk penulisnya sendiri yang pertama J.K. Ambadar sendiri itu beliau lulusan dari Fakultas Ilmu Sosial Universitas Indonesia. Nah, beliau sendiri juga memang sangat gemar untuk menulis ya. Jadi sudah banyak sekali karya-karyanya yang beliau buat. Sudah banyak, salah satunya itu ada Siapa Takut Jadi Pengusaha, dan ada beberapa lagi yang lainnya. Oh, jadi J.K. Ambadar ini nulis buku untuk pengusaha-pengusaha gitu ya? Sudah banyak karya-karyanya selain buku Mimpi ini. Nah, dan menariknya adalah beliau ini untuk Mimpi Anak Papua sendiri itu adalah tulisan perdananya atau dibilang Dalam bentuk novel ya Kak? Iya, tulisan perdananya untuk menulis cerita novel seperti ini. Nah, yang kedua, penulisan kedua ada Hendra G. Lukito. Nah, Hendra G. Lukito ini dia lulusan dari Akademi Seni Drama dan Film Indonesia, Iya, film Indonesia di Jogja. Terus dia juga lulusan dari Institut Kesenian Yogyakarta. Yogyakarta, iya Yogyakarta. Terus dia juga merupakan penulis skenario dan penulis cerita juga. Iya, terkenal juga tuh filmnya. Ada Dan Hendra G. Lukito sama J.K. Ambadar ini punya ketujuan mereka untuk menulis buku Mimpi Anak Papua ini adalah untuk membuat drama ya Kak, drama musikal, film drama musikal. Makanya mereka bikin novel Mimpi Anak Papua ini. Dan memang sekarang beritanya adalah untuk Hendra G. Lukito ini sedang menyelesaikan skenario untuk film ini, film Mimpi Anak Papua. Jadi untuk Gramedia biar tidak ketinggalan dengan nanti filmnya, Gramedia nanti harus datang ke Gramedia Jayapura untuk belanja, untuk beli bukunya, dan sangat murah juga ya. Iya. Oke. Untuk buku Mimpi Anak Papua ini, menurutmu isinya menceritakan tentang apa sih? Jadi dari yang saya baca tentang buku Mimpi Anak Papua ini tuh bukunya menceritakan tentang anak-anak dari desa terpencil di Papua khususnya. Timika ya? Iya, Timika. di Papua, khususnya Timika. Itu kan ada banyak suku. Nah, anak-anak dari suku-suku yang ada di sana, suku-suku terpencil itu, mereka tuh punya mimpi yang sangat tinggi. Ada yang cita-citanya jadi pilot Kak, dokter. Ada jadi dokter, ada yang pengen jadi guru. Nah, kenapa dibilang mimpinya sangat tinggi? Karena dengan kenyataan mereka bahwa pendidikan di desanya mereka itu sangat terbengkalai. Maksudnya sangat jauh lah dari jarak tempuhnya, sama mungkin sekolahnya mungkin masih lebih jauh ya, kayak susah. Jadi mereka buat ke sekolah itu susah. Tapi dengan keadaan yang seperti itu, kenyataan yang seperti itu, mereka masih tetap mempunyai mimpi yang tinggi. Jadi mereka tidak patah semangat walaupun mereka tahu bahwa mimpi itu sangat sulit digapai. Maksudnya kayak tinggi banget gitu, tapi mereka tetap percaya bahwa mereka bisa menggapainya. Yang mungkin kelihatannya itu tidak mungkin untuk diraih, untuk didapatkan, tapi kenyataannya di Mimpi Anak Papua ini bisa sekali gapai cita-citanya. Dan memang banyak ya tantangan juga, pasti banyak tantangan apapun itu ya, pasti banyak tantangan yang mereka jalani.
Dan di Mimpi Anak Papua ini memang tantangannya pun sangat menarik, Gramet, sangat menarik sekali. Mungkin bisa diceritakan sedikit sama teman-teman Gramet apa sih tantangannya? Iya, jadi itu di sini yang pemeran utamanya nih, kalau teman-teman kalau Gramet lihat di cover bukunya ini ada 3 anak kecil. Nah, yang pemerannya di sini anak-anak ini, anak kecil 2 ini. Kalau yang di tengah ini dia adalah tokoh yang ada di dalam novel ini juga. Ini adalah tokoh yang istilahnya membawa akhirnya membuat anak-anak di desa ini tuh bisa mendapat pendidikan yang layak, pendidikan dan kesehatan yang layak, berkat dari anak perempuan yang di tengah ini. Ini anaknya nama Karen, yang sebelah sini Jacob, yang ini siapa namanya? Vince ini. Iya, Vince. Nah, mereka ini, kalau Vince ini dia cita-citanya pengen jadi guru. Nah, kalau Jacob ini dia cita-citanya pengen jadi pilot. Tapi dengan latar belakang pendidikan yang sangat minim. Tapi berkat adanya Karen masuk di kampung mereka, jadi membuka jalan untuk mereka bisa mendapatkan pendidikan. Oke, jadi memang di buku ini untuk Gramet tahu, di buku ini memang banyak disajikan petualangan-petualangan dari si Jacob, si Karen ini dan juga kawan-kawannya. Dan bukan cuma itu saja petualangan-petualangannya di situ di dalam buku Mimpi Anak Papua ini, tetapi ada juga beberapa pengetahuan yang kita dapatkan. Jadi bukan cuma petualangan-petualangannya saja, Gramet. Banyak sekali pengetahuan yang kita nggak tahu nih. Sudah banyak mungkin yang sudah tinggal lama di Papua tapi belum tahu suku-sukunya, belum tahu oh ini ternyata di sini tuh ada, di sini tuh ada begitu. Jadi sangat bermanfaat sekali bukunya ini, buku Mimpi Anak Papua ini, karena bukan cuma petualangannya saja tapi juga menceritakan sejarah, menceritakan asal usul asal usul sama suku-sukunya, flora dan faunanya juga untuk Gramet. Jadi novel jadi novel ini tuh bukan hanya tentang kayak novel-novel biasa tentang cerita sekali. Yang akhirnya happy ending, tidak. Dia berbeda karena dia juga mengandung banyak cerita di buku dalam novel ini, cuman dia juga ada pengetahuannya. Jadi selain kita baca buku ini buat kesenangan kita sendiri, kita juga dapat pengetahuan gitu. Iya, Gramet. Jadi Gramet kalau mau cari buku nih, selain novel-novel percintaan, novel-novel romantisan, nggak ada salahnya kalau teman-teman Gramet mau baca seperti ini, sangat terinspirasi sekali dan memang memotivasi sekali. Karena yang kita tahu adalah yang Papua ini mungkin karena latar pendidikan yang beberapa wilayah itu masih sangat minim sekali, apalagi jarak tempuh sekolahnya memang masih sangat jauh sekali. Kita tidak bisa bayangkan kalau orang ini atau contohnya si Jacob ini bisa dia bisa sampai meraih mimpinya begitu. Oke, Gramet, dan ada juga beberapa pengalaman yang Jacob kita kan ceritakan sedikit pengalaman si Jacob ini seperti apa sih? Jadi yang buat kita tertarik Kalinda sama perjuangannya anak-anak ini untuk meraih mimpinya mereka, karena mereka itu dari sukunya mereka, dari desanya mereka untuk belajar untuk ke sekolah itu mereka butuh waktu yang sangat lama. Kurang lebih bayangkan teman-teman semuanya itu dia pergi kurang lebih sejauh 10 km dan hanya berjalan kaki. Teman-teman bayangkan di dalam novel ini juga diceritakan bahwa si Jacob ini untuk pergi ke sekolah, demi pergi ke sekolah mengenyam pendidikan, dia pergi dari subuh dan dia sampai di sekolahnya itu jam pokoknya siang lah. Dia sampai di sekolahnya itu siang demi untuk belajar. Mungkin kalau kita lihat sekarang yang Gramet, tidak mungkin ada yang mau jalan kaki sampai sejauh itu kan? Tidak mungkin. Apalagi zaman sekarang nih, tidak mungkin dan sangat memang itu mustahil sekali untuk jalan sampai sejauh itu untuk bersekolah. Jadi untuk itu pesan yang bisa kita ambil dari novel ini Kalinda, yang bisa kita tarik pesannya adalah jangan lupa dulu endingnya dulu.
cerita Iya. sedikit nih endingnya seperti Oke. apa. Jadi endingnya itu Gramet semua akan sangat dibuat terheran-heran dengan ending dari novel ini. Banyak tripologinya ya. Jadi teman-teman pasti akan pas membaca terus tahu endingnya, teman-teman pasti akan kayak gitu. wah, Wah, ternyata endingnya seperti ini ya. Dan endingnya tuh tidak mengecewakan teman-teman. betul sekali Gramets. Jadi buat Gramet semua yang penasaran nih sama ending dari novel ini atau pengen tahu cerita lebih lengkap dari novel ini, teman-teman bisa langsung datang ke Gramedia Jayapura. Nah, selain itu, teman-teman, kita juga mau informasikan bahwa Gramedia Jayapura bukan hanya punya channel YouTube ini. Betul sekali. Gramedia Jayapura juga punya akun Instagram. TikTok dan Facebook. Oke Gramets, kalau Gramets suka dengan konten kali ini, Gramets bisa untuk komen di kolom komentar ini dan silakan masukkan saran atau Kritikan. iya, buku apa sih yang akan kita bawakan nanti minggu depan seperti itu ya. Karena kita demi berkembangnya channel ini, kita juga butuh saran dan masukan dari Betul teman-teman sekali. Gramets di rumah. Iya. Oke, Gramets, terima kasih. Dan Jangan lupa ya, di like, like, komen, komen, dan subscribe. Jangan lupa bunyikan lonceng juga. Salam inspirasi. Salam inspirasi.